Selanjutnya apa nih? Oke, selanjutnya adalah menghitung kalau misalkan platnya tuh tak berhingga. Jadi maksudnya gimana sih? Plat ini sebenarnya, plat ini nih yang disebut plat itu bagian yang ini adalah plat. Jadi kalau kita bisa sebut ini adalah jenis plat atau pelat ya, tulisnya begini. Bagian plat ini mengandung muatan. Jadi plat ini mengandung muatan di setiap bagian dari plat tersebut ya. Kemudian kerapatannya yang dihasilkannya itu memang dia konstan. Jadi kita bisa perlu pembatasan ini ya. Kerapatan muatannya itu konstan. Mengandung muatan yang mana muatannya itu kerapatannya konstan gitu. Ini ya. Setelah itu kalau misalkan dia mengandung muatan kerapatan konstan, apalagi yang bisa kita dapat informasinya sebelum kita hitung bagian-bagian perumusannya, perlu dijadikan catatan saat menghitung plat yang posisinya tak berhingga seperti ini nih. Itu agak punya beberapa catatan yang mungkin agak jadi kompleks karena ada bagian-bagian tertentu yang bagiannya itu melengkung begitu ya. Melengkung, terus kemudian bagian-bagian ini pun nanti akan menjadi hal-hal yang sifatnya agak berbeda secara matematis. Jadi lokasi-lokasi yang berdekatan dengan tepi itu memang, atau posisi di tengah plat itu tidak semuanya sejajar. Kita juga bisa ngelihat ya tadi ya, posisinya tidak sejajar. Jadi mungkin ini kita bisa catatan posisi tidak sejajar ini, yang akhirnya nanti kita punya pendekatan matematis sendiri. Jadi gimana caranya? Misal muatan persatuan luas yang dimiliki plat. Jadi misal muatan persatuan plat ini kita definisikan sebagai sigma ya, ekosigma. Kita definisikan misal muatan persatuan platnya itu adalah sigma. Jadi kita tulis di sini ya, sigma tuh bentuknya macam-macam ya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya juga seperti ini ya. Jadi ini sama-sama sigma sebenarnya kalau secara simbol ya. Akhirnya kita menggunakan bantuan ini ya. Jadi bantuan untuk cara menghitung, kita gunakan sebuah plat yang memotong silinder di tengah-tengah. Jadi ini ada plat dipotong tengah-tengah seperti ini ya. Di tengah-tengah platnya bentuknya tuh silinder, dan jarak dari alas dan tutup silinder itu ke platnya sama. Jadi jarak ini, kemudian ya jarak antar plat itu sama. Jarak alas ya, ini supaya jelas aja, jarak alas dan tutup ke platnya sama ya. Maka kita bisa definisikan kalau misalkan di sini adalah A1, di sini adalah A, kemudian di sini adalah A2, dan total ini ada A3, kemudian ini adalah medan listriknya ya di setiap permukaan bagian dari platnya. Maka kita definisikan kalau jarak alas dan tutup silinder itu platnya sama, maka gimana nih? Ya tentu akhirnya A1 itu akan sama dengan A2 akan sama dengan A ya, begitu. Kemudian kalau kita udah bentuk seperti ini, kita akan punya 3 bagian ya. Jadi di sini kita punya 3 bagian, ada A1, A dan A2, itu merupakan bagian-bagian terdiri dari apa saja kira-kira? Seperti halnya yang sebelumnya ya, kita akan punya 3 bagian.
Tiga bagian itu terdiri dari apa saja? Alas silinder ya, pertama alas silinder, kemudian kita punya tutupnya, tutup silinder, dan selubungnya. Dimana flux total nanti, jadi dari tiga bagian ini flux total melewati permukaannya. Kunci pertama untuk menjelaskan bagian dari hukum Gauss itu memang kita harus cari apa tadi permukaannya. Jadi flux total yang melewati permukaan. Nah, baru dari sini kita akan definisikan agak lebih panjang ya persamaan-persamaannya dari persamaan berikut. Jadi bagaimana? Sigma dari E dot dengan A itu sama dengan apa aja tadi? Ya, E1 A1 cos theta. Ini bagian apa dulu? Bagian alas ya. Kemudian ditambah dengan E2 A2 cos theta. Bagian mana ini? Bagian tutup ya. Kemudian ini satu lagi E3. Bagian mana kira-kira ini yang belum? Iya, bagian selubung ya. Cos theta 3 maksudnya. Nah, ini bagian selubung. Oke. Karena sifat simetri, jadi ada sifat simetri yang dimiliki oleh plat ini nih, bagiannya, maka arah medan listrik ini misalkan nanti akan tegak lurus. Akibatnya gimana kalau misalkan dia tegak lurus? Ya artinya medan listriknya itu menembus tutup dan alas silinder secara tegak lurus. Jadi nanti di bagian alas, terus kemudian di bagian mana lagi tutupnya, ini dia akan tegak lurus dan hanya menyinggung selubungnya aja ya. Makanya kita akan hitung satu-satu nih, di alas seperti apa, ditutup bagaimana, dan di selubung bagaimana. Kita coba sekarang yang bagian alas dulu ya. Ini di bagian alas. Bagaimana nilai E-nya? Itu nilai E-nya juga tertentu. Kalau A1-nya nilainya A ya, karena dia nilainya sama. Kemudian θ-nya gimana? 0 ya. Kenapa 0? Karena medan listrik yang menembus alas silinder tersebut tegak lurus. Ini karena dia tegak lurus. Terus kemudian karena vektor medan dan vektor luas sejajar, vektor medan serta vektor apa tadi? Vektor luasnya itu sejajar, maka kita bisa definisikan bahwa apa tuh kira-kira? Ya, kita langsung aja ya. E1 A1 cos theta sama dengan E1 A cos 0 ya. Kalau cos 0 itu 1, berarti E dikalikan dengan A. Oke, ini untuk bagian alas. Kita cantreng dulu ya. Cantreng, terus kemudian bagian yang selubungnya. Ini bagian yang selubung. E2 nilainya E. Terus kemudian A2 nilainya A juga. Theta 2 nilainya 0. Kenapa tuh nilainya 0? Karena medan listrik yang menutup tutup silinder juga tegak lurus. Ini kan tadi sudah disinggung di awal ya. Kalau misalkan yang bagian alas dan yang selubung tuh pasti dia akan tegak lurus, maka vektornya, maka nilai dari vektor medan, vektor luasnya itu akan sejajar, sehingga nilai E2 A2 cos theta itu sama dengan E2 A cos 0.
Berarti ini E, A ya. Hampir sama dengan yang bagian alas. Oke, kita contreng. Nah, ini untuk bagian alas. Ini bagian alas udah. Ini bagian alas, kemudian bagian selubung juga sudah. Masing-masing sudah diketahui karena dia tegak lurus, sama-sama tegak lurus, maka saat dimasukkan nilai cos 0, ya masing-masing sama dapatnya nilainya cos 0. Jadi nilai dari bagian alas itu nilainya sama dengan bagian yang selubung persamaannya. Selanjutnya apa nih? Sorry, yang tegak lurus itu bukan selubung ya. Apa tadi? Tutup ya, karena yang selubung tuh menyinggung bagiannya. Jadi ini bukan selubung, sorry ya. Ini kita revisi dikit. Ini bagian tutup silinder. Oke, jadi disimpulkan kembali, jadi yang bagian alas dan bagian tutup karena vektor medan vektor luasnya sejajar, terus kemudian nilai dari tetanya juga tegak lurus atau nilai segi tegak lurus, jadi saat dimasukkan nilai cos 0 sama dengan 1, ya berarti nanti dia akan punya persamaan ini ya. Nah, baru ini yang kita bahas yaitu tentang bagian yang selubung. Tadi disinggung kalau yang selubung itu dia pasti akan menyinggung. Artinya kalau menyinggung di situ gimana? Kita definisikan ya. Nilai E-nya itu adalah E, terus kemudian nilai θ-nya gimana? Nilai θ-nya itu sekitar 90 derajat. Kenapa? Karena dia menyinggung ada bagian singgungan menyinggung selubung silinder ini, sorry, A-nya kelewat ya. Akhirnya gimana? Maka kita masukkan ya. E3 A3 cos theta sama dengan E dikalikan dengan A cos 90 derajat dengan 0 ya. Nah, ini kita udah punya nih ketiga-tiganya. Bagian selubungnya udah. Loh, kok ini jauh banget. Bagian selubungnya udah, tutupnya udah, alasnya udah. Kita gabungkan semuanya ya. Sehingga flux total, nah ini kita akan hitung flux total yang melewati permukaan itu nilainya ini, sigma dari E dot A. Kita gabungkan ya, yang alas, yang tutup, kemudian yang selubung. Ini kita punya E A ditambah EA ditambah 0. Berarti ini yang alas, yang tutup, ini yang bagian selubung. Oke. Kita bisa jumlahkan ya, ini kan ada 2E dan 2A, maka ini 2 dikalikan dengan E dikalikan dengan A. Langkah selanjutnya apa tuh? Kita menghitung muatan, jumlah muatannya. Jumlah muatan total ya. Ini adalah sigma Q sama dengan tadi kita punya sigma di sini dikalikan dengan A. Maka kalau kita masukkan ke persamaan selanjutnya, ke hukum Gauss-nya, kita substitusi, kita akan dapat gimana nih? Sigma dari E dikalikan dengan A itu sama dengan sigma Q dibagi dengan epsilon 0. Ini masing-masing itu udah punya nilainya ya. Ini sigma EA-nya, ini sigma Q-nya. Oke, kita lanjutkan di bawah.
Kita lanjutkan ke bawah ya. Sigma EA-nya adalah 2 EA sama dengan sigma A dibagi dengan epsilon 0. Kalau gitu nilai E-nya gimana nih? Ya, nilai E-nya langsung aja ya. Sigma dibagi dengan 2 epsilon 0. Gitu ya. Gampang. Bisa diikutin ya. Oke. Kalau kita lihat dari persamaan ini, apa sih yang bisa kita lihat secara fisis? Kita bisa ketahui bahwa medan listrik, ini E itu adalah medan listrik. Medan listrik yang dihasilkan oleh plat itu selalu sama beberapa pun jarak dari platnya. Akibatnya gimana? Akibatnya maksudnya gini, kan medan listrik itu dihasilkan oleh plat itu sama besar. Jadi kan ini E, ini A, begitu ya. Ini nilainya medan listrik yang dihasilkan plat itu sama besar pun jarak dari platnya. Ini akibatnya apa? Akibatnya ukuran plat yang tak berhingga ini makin jauh dari plat sehingga medan listriknya makin lemah. Jadi ya artinya nah ini ya maksudnya. Jadi medan listrik yang dihasilkan oleh plat itu selalu sama berapapun jarak dari platnya. Ini akibatnya ukuran plat dari plat tak berhingga gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan bagian-bagian ini dari plat yang berhingga, itu nanti ada posisi di mana medan listriknya tuh makin lemah.